Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin lagi. Dan sepertinya Bitcoin pengen ngelanjutin pump nih guys. Kita udah berada di angka kurang lebih 49.000. Kita akan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi dan prediksinya ke depan seperti apa. Kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,29 triliun dolar atau naik sekitar 2,09%. Bitcoin sendiri berada di angka 49.167, naik 2%, Ethereum 4.050 dolar, kemudian Binance Coin 534, Solana 179, XRP hari ini naik 9% guys, lumayan banget ke 0,95, Cardano 1,3 dolar, Terra Luna 92 dolar, dan Avalanche berada di urutan ke-10 dengan harga 125 dolar. So, hari ini top performernya ada 3 guys, Avalanche, Terra Luna, dan XRP dengan rata-rata kenaikan kurang lebih 10%. Dan dalam seminggu terakhir masih Terra Luna ya, yang menjadi top performer dengan kenaikan 59,78%. Dan nampaknya Terra Luna masih nggak pengen stop nih guys, dari kemarin-kemarin naik-naik terus ya. Jadi kalian yang holder Luna kayaknya bakalan happy banget belakangan ini, oke? So, ini adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa data terbaru hari ini. Nah, ini adalah juga salah satu indikator yang sudah saya tunjukkan beberapa hari yang lalu guys, sudah sempat dibahas juga, dan hari ini saya akan membawakan update-nya gitu. Dan ini dari Matthew Hyland guys. Bitcoin 3 days RSI support trendline has accurately signaled the bottoms for the 3 largest crashes for Bitcoin over the last 5+ years. Jadi, ini adalah salah satu yang udah kemarin ditunjukin. Dia menunjukkan sebuah trendline di RSI di chart 3 harian Bitcoin. Dan trendline ini sudah terbentuk dari tahun 2018 bulan Desember. Tentunya trendline ini baru akan valid menurut saya ketika ada titik sentuh ketiga ya guys ya. Karena kalau baru 2 titik sentuh ya tentunya ya bisa dijadikan trendline juga. Cuman baru akan benar-benar valid menurut saya kalau sudah ada titik sentuh ketiga gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, sekarang kita kembali meretest trendline tersebut guys. Kita kembali meretest trendline tersebut, dan berita positifnya adalah kita mendapati bounce dari trendline tersebut yang menyebabkan trendline ini sepertinya juga masih valid untuk digunakan. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa tidak serta-merta ketika kita mendapati bounce di sini kita langsung akan kembali rally naik ke atas guys. Oke? Kita perlu konfirmasi lebih lanjut. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kalian perhatikan yang terjadi di bulan Mei dan bulan Juli kemarin, kita juga mendapati hal yang sama, di mana kita ketika nyampe ke trendline di sini, kita juga mendapati bounce. Kalau kalian perhatikan di sini, bounce, oke? Namun kita tidak langsung naik lagi ke atas. Kita masih sideways cukup lama di sekitaran sini sebelum kita benar-benar breakout ke atas dan melanjutkan rally. Oke, inilah kenapa selalu saya sampaikan juga guys, namanya indikator itu hanya untuk membantu kita melakukan analisa, untuk memberikan indikasi, tapi bukan untuk alat pengambilan keputusan. Menurut saya, kalian harus melakukan analisa yang lebih menyeluruh daripada hanya mengandalkan 1 atau 2 indikator. Katakanlah RSI ini kalian melihat ini ada trendline gitu kan, dan ini terlihat cukup valid, dan kalian ada melihat bounce di sini. Tetapi mungkin kalian perlu konfirmasi lanjutan dari price actionnya mungkin. Kalau misalnya di bulan Mei sampai Juli di sini, mungkin konfirmasinya adalah berupa breakout dari trendline di sekitaran sini, baru kalian ikutan masuk. Karena kalau kalian buy hanya karena ngelihat RSI-nya udah sedikit bounce di sini, mungkin kalian akan masih terjebak di sideways di sini. Atau bahkan kalau misalnya kalian trade di future, mungkin kalian akan ke liquid karena tiba-tiba malah di bawah drop lagi ke bawah seperti ini kalau kalian perhatikan. Jadi seperti yang saya sampaikan juga, kenapa belakangan ini juga saya sampaikan, saya lebih akan confidence mengatakan bahwa Bitcoin kemungkinan sudah mendapati reversal ketika Bitcoin sudah mampu break dan close di atas angka 53.000. Itu pun dengan catatan price actionnya dalam bentuk impulsive move, tidak dalam bentuk corrective move gitu ya. Dan hal-hal semacam itu yang memprotek saya untuk tidak terlalu terburu-buru masuk ke market gitu ya. Walaupun ada indikator seperti ini yang menunjukkan, wah sepertinya kita bakalan bounce dari sini dan lain sebagainya. Tapi menurut saya akan lebih confidence mengatakan kita sudah flip ke arah bullish, dan saya akan lebih
merasa lebih aman masuk ke market ketika konfirmasi yang tadi kayak saya katakan sudah terjadi gitu ya. Jadi kalian jangan hanya mengandalkan satu indikator ini, kalian juga harus padukan dengan analisa kalian yang lainnya. Mungkin kalian padukan dengan price action, mungkin kalian padukan lagi dengan data on chain supaya probabilitas kebenaran analisa kalian itu semakin tinggi gitu ya guys ya. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi di sini. Kalau misalnya kalian lihat di tahun 2018, walaupun kita mendapati bounce di sini, ya kita tidak langsung serta-merta naik gitu guys. Kita masih bisa aja sideways cukup lama di sini sebelum kita benar-benar mendapatkan momentum bullish dan breakout ke atas. Hal yang sama juga terjadi di Mei dan Juli, dan hal yang sama juga bisa terjadi sekarang gitu guys. Jadi walaupun kita mendapatkan bounce di sini, ya bukan berarti kita dari sini tiba-tiba akan langsung meroket ke 100.000. Masih ada kemungkinan kita untuk tetap sideways di sekitaran sini sebelum kita benar-benar mendapatkan bullish momentumnya ke atas gitu ya. Jadi itu saya pengen pesan aja. Jadi kalian jangan sampai ngelihat ada indikator-indikator seperti ini lalu kalian tiba-tiba masuk langsung ke market tanpa ada analisa yang jelas, tanpa ada planning yang jelas, hanya karena satu indikator ini. Saya nggak mau itu terjadi ke kalian gitu ya. Dan ini adalah update dari data on-chain illiquid supply Bitcoin illiquid supply, alias supply Bitcoin yang sudah tidak lagi liquid, alias Bitcoin yang sudah dibeli dan dikeluarkan dari exchange, ditarik dari exchange. Dan sampai sekarang, sampai hari ini kita masih melihat belum ada perubahan sama sekali di illiquid supply. Kita masih melihat akumulasi yang terus-menerus berlanjut. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga di minggu-minggu lalu, secara data on-chain, kita masih bullish gitu guys. Tapi, sekali lagi, data on-chain hanya untuk mid-term dan long-term. Kalau pergerakan short-term itu jangan kalian pakai illiquid supply, balance on exchanges, itu nggak bakalan bisa gitu guys. Ini hanya untuk kita jadikan sebagai pedoman mid-term sampai long-term. Dan sampai sekarang pun kita masih melihat secara data itu masih dalam keadaan bullish gitu guys. Oke? Tapi untuk mid-term sampai long-term, illiquid supply-nya masih terus-menerus naik, yang dalam artian masih banyak orang melakukan pembelian dan menarik Bitcoin-nya dari exchange. Dan untuk lebih spesifiknya lagi, kalau kalian mau tahu angkanya, jadi Glassnode ya, dan ini kita bisa lihat datanya. Untuk data terakhir, itu kita mendapati ada angka sebesar 100.000 Bitcoin illiquid per month. Alias, kurang lebih dalam sebulanan, itu ada pengeluaran sebesar 100.000 Bitcoin dari exchange. Alias, ada 100.000 Bitcoin dari exchange itu ditarik per bulannya. Itu adalah angka yang cukup besar guys. Dan memang sebelumnya kita juga pernah mendapati hal yang sama gitu ya, 100.000 per month, 100.000 per month, 100.000 per month juga di sini dan di sini. Dan untuk menjawab juga gitu ya, komentar-komentar kalian ada sebagian mengatakan kok kan mengatakan illiquid supply-nya naik terus nih. Kemudian balance on exchanges-nya juga turun terus-menerus. Secara data on-chain bullish katanya, tapi kok harganya malah ditekan terus turun terus gitu kan, harganya malah turun terus. Ini datanya yang salah ataukah ini dimanipulasi atau datanya yang memang nggak benar aja gitu. Nah, daripada saya panjang lebar ngebahasnya, mungkin kalian bisa lihat aja langsung buktinya di historisnya gitu ya. Yang paling dekat mungkin di bulan Mei. Oke, di mana bulan Mei itu kita mendapati harga terus ditekan di sini. Padahal di bulan Juli itu illiquid supply udah mulai naik di sini. Oke, tapi harganya kalian lihat masih turun, masih ditekan turun. Tapi pada akhirnya seller sudah kehilangan momentumnya dan dibalas oleh bull dan kita menciptakan efek ketapel di sini. Oke, nah kalian juga bisa lihat di sini, mungkin ini lebih jelas gitu ya. Di sini harganya terus menerus turun, tapi illiquid supply-nya udah start naik di sini. Nah pada akhirnya kita juga mendapati rally. Oke, di sini juga sama. Harga terus turun, tapi illiquid supply udah start naik di sekitaran sini. Tapi harga terus turun. Sampai pada akhirnya kita juga mendapatkan rally. Nah, kalau misalnya yang sebaliknya, kalian juga bisa perhatikan di sini. Ketika kita mencapai top dari sebuah bull market, oke, illiquid supply itu sudah terus-menerus menurun. Di sini. Di sekitaran sini, illiquid supply itu udah turun drastis. Tetapi tidak serta-merta langsung membuat harganya crash gitu, guys. Perlu waktu. Makanya selalu disampaikan data on-chain khususnya illiquid supply, balance on exchanges dan lain sebagainya itu untuk mid-term, bukan untuk short-term, mid-term sampai long-term gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, illiquid supply-nya itu udah turun tajam banget. Sedangkan harganya terus dibawa naik ke atas sampai pada akhirnya buyer kehilangan momentum dan kita drop parah dan masuk ke bear market. Nah, ini daripada panjang lebar dijelasin, kalian langsung lihat saja historisnya seperti ini. Memang
walaupun illiquid supply itu naik gitu guys, tapi tidak serta-merta itu langsung membuat harganya meroket. Perlu waktu gitu guys, perlu waktu. Oke, itu yang pengen saya kasih tahu. So, itu adalah beberapa data terbaru hari ini. Sekarang kita masuk aja langsung ke chartnya Bitcoin. Dan kita mulai dari daily chart dulu aja guys ya. Dan untuk hari ini ada beberapa berita baik tentunya. Pertama, kita udah mendapati breakout dari trendline RSI di sini yang bisa jadi akan trigger some confidence untuk para investor masuk lagi ke market, dan saya bisa melihat kemungkinan besar Bitcoin akan at least nyampe lagi atau nge-retest area 50.000 di sini guys. Oke, kalau momentumnya cukup deras bahkan kita bisa langsung strike menuju angka 53.000. Jadi tentunya area berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah 50.000 dan 53.000. Sebenarnya gitu guys, kalau misalnya kita masih berada di zona di sini antara 50.000 dengan 47.000, ya sebenarnya kita tidak perlu terlalu excited gitu guys. Nggak perlu terlalu excited. Kenapa tidak perlu terlalu excited? Ya karena kalau kalian zoom out dan kalian hilangkan garis-garis trendline dan lain sebagainya, ya kita sebenarnya masih berada di sideways movement di sini. Oke. Ini belum akan berubah sebelum kita mendapati break dari high di sini. Oke, kemudian close di atas 53.000. Oke, makanya selalu saya katakan bahwa saya lebih akan confidence mengatakan kita sudah sepertinya flip ke arah bullish setelah kita close di atas angka 53.000 dan stay di atas. Stay di atas itu ada kata kuncinya lagi ya guys ya, stay di atas. Jangan hanya kita menyentuh 53 tiba-tiba dibanting lagi ke bawah, itu tidak kita mau gitu ya. Tapi kita mampu break di atas 53 kemudian stay above, mungkin membentuk semacam pattern continuation di atas berupa bull flag atau bull pennant apapun itu. Baru kita mungkin bisa start mengatakan, oh ini sepertinya probabilitasnya sudah lebih ke arah bullish. Sementara itu terjadi, ya mungkin ada beberapa berita positif di mana kita mungkin sudah break dari beberapa trend line. Di sini kita udah break gitu kan. Kemudian trend line dari atas juga kita mungkin sudah break. Kalau misalnya kalian tarik di sini, oke, kurang lebih juga udah di break, ya kan? Nah, ini juga udah di break trend line-nya. Tapi ini tidak mengubah fakta bahwa sebenarnya ya kalau kalian lihat secara chart ya kita masih dalam keadaan sideways gitu guys. Oke, kita masih belum beranjak dari kedua area 47.000 dan 50.000 di sini. Walaupun sudah ada beberapa attempt atau percobaan untuk break dari area tersebut. Pertama kali di sini 51.000 kita coba break dari 50 namun tidak mampu karena ke-reject lagi ke bawah, dan kita juga pernah mencoba untuk break ke bawah gitu ya, alias kita udah pernah mencoba nyampe ke 45 atau 46 tapi akhirnya juga ke-reject ke atas. Jadi ya sampai sekarang pun sebenarnya kita masih dalam tahap sideways gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu euforia mengatakan wah kita udah fix kita akan masuk lagi ke bull market berikutnya dan lain sebagainya. Ya tentunya indikasi positifnya sudah ada gitu ya, kita break dari beberapa trend line, tetapi tentunya saya akan katakan sekali lagi, saya baru akan benar-benar lebih confidence mengatakan kita udah flip kalau kita misalnya udah break dari angka 53.000 dan close di atas 53.000. Kalau itu terjadi, menurut saya probabilitasnya bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi kali ini ya termasuk sudah lebih besar gitu ya. So far kalau untuk short term yang bisa kita lihat sekarang adalah ini dihapus dulu ya guys. Trendline dihapus dulu, oke. Untuk short term di 1 hour chart saja mungkin yang bisa kita lihat sekarang adalah tentunya secara indikator kita ada menciptakan semacam bullish divergence gitu ya. Bearish divergence, sorry. Bearish divergence bukan bullish guys, bearish divergence. Di mana ini dihapus dulu, oke. Nah, di mana harganya membentuk higher high, oke. Tetapi di indikator RSI-nya membentuk lower high. Jadi kita ya sekarang ada melihat sedikit pelemahan momentum bullishnya. So kalau misalnya kita melihat ada sedikit correction di sini, itu menurut saya wajar untuk kembali nge-retest mungkin. Dan kita bisa start lagi naik ke atas. Selama kita mampu bertahan di atas trendline ini, oke, saya rasa kita mempunyai probabilitas yang cukup tinggi untuk kembali nge-retest area 50.000. Oke. Dan dari sini kita baru akan nilai lagi guys. Apakah kita mendapatkan rejection lagi dari sini ataukah kita akan strike menuju ke 53.000. Kalau itu yang terjadi, mungkin hal pertama yang harus dilakukan adalah kita break dulu dari 50.000 di sini, kemudian stay above
Dan kalau ini yang terjadi, kita kemungkinan akan menuju lagi ke angka 53.000. Oke. Tapi kalau misalnya kita nyampe ke sini kemudian mendapatkan rejection kuat lagi seperti yang terjadi di sini, maka ya kita kembali lagi ke sini, guys. Kita kembali lagi ke sideways channel di sini. Oke. Ya kita mungkin masih akan bermain cukup lama apabila itu terjadi gitu. Kalau misalnya kita kembali mendapatkan rejection dari 50.000, ya kita mungkin akan choppy banget di sekitaran sini sampai benar-benar akhirnya kita mendapati momentum yang benar-benar bullish dan kita bisa menuju lagi ke high berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, sebenarnya hal yang sama juga sempat terjadi di sini, guys, dimana kita mendapati ada sebuah pattern di sini. Oke, kita sudah sempat break. Namun pada akhirnya itu hanya fake breakout gitu kan, dan kita kembali down untuk membentuk sideways movement lebih lama sebelum pada akhirnya kita benar-benar break dan menuju lagi ke high berikutnya. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi di sini. Makanya kenapa saya katakan kita harus mampu break dan stay above gitu, guys. Jangan hanya mampu break tetapi ternyata di reject lagi ke bawah. Kalau itu ya kita anggapannya sebagai fake out gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk kalian-kalian yang pengen mencoba untuk trading, saya bisa sarankan kalian mencoba platform Bybit, karena di Bybit menurut saya chartnya salah satu yang paling stabil. Jadi tidak ada wick-wick panjang seperti di exchange lainnya gitu ya. Dan itu sangat membantu bagi kita untuk para trader bisa terhindar dari liquid hunter. Dan kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom komentar di bawah, kolom description di bawah, kalian akan bisa mendapatkan berbagai bonus. Dan sekali lagi di Bybit itu banyak sekali launchpad-nya. So kalian berkesempatan untuk mendapatkan uang gratis tiap bulannya, mungkin bisa 4-5 kali. Dan kalian cukup mempunyai 50 bit DAO untuk ikutan launchpad tersebut. 50 bit DAO itu nggak sampai $100, guys. Jadi kecil banget modalnya. Dan kalian sudah bisa ikutan untuk mendapatkan alokasi di launchpad-nya Bybit. So, kalau misalkan tertarik, silakan langsung klik link yang sudah saya sediakan di bawah untuk mendaftar Bybit sekarang. Kalau misalkan deposit dan trade di spot, kalian juga akan mendapatkan bonus tambahan. So, itu aja sih untuk hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka bantuan like-nya, terima kasih yang sudah bantu like selama ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.